Ya, salam jumpa lagi dengan saya Alfred. Ya, kita berada di satu konten yang luar biasa yang baru kita mulai hari ini. Ya, ini adalah Fellow Community atau disingkat dengan FC. Dan hari ini saya ditemani oleh orang-orang yang dari Sekolah Citra Berkat atau SCB. Jadi Fellow Community Citra Berkat. Nah, ini ada teman-teman saya sudah datang ya. Ada Pak siapa Pak? Wibowo. Pak Wibowo. Ibu? Ibu Via. Ibu Via sama? Ibu Santi. Ibu Santi. Nah ini sebelum kita bicara tentang apa sih FC atau Fellow Community itu, ini bapak-bapak mewakili apa ini di ini Pak? Gimana Bapak Ibu? Ya, Pak Ibu. Mewakili komunitas orang tua SMA Citra Berkat Surabaya. Oh ya, jadi itu fellow community-nya, FC-nya itu mewakili orang tua. Jadi itu kalau di sekolah yang lain seperti yang pada umumnya itu SMA atau SMK atau SMP yang itu disebut apa itu? Komite atau apa ya? Komite. Iya. Komite sekolah ya. Ya, sejenis. Sejenis itu komunitas orang tua. Itu kalau sekolah-sekolah umum pada dasarnya adalah komite orang tua. Sama di SCB ini cuma diberi nama Fellow Community itu dalam arti yang lebih dalam. Fellow itu juga mengandung filosofi, doa, support yang bukan sekedar materi tapi lebih dari itu, support pendidikan anak-anak di sekolah Citra Berkat ini. Oh, jadi lebih ke bahwa orang tua membuat satu komunitas untuk mensupport anak-anak di sekolah, baik itu akademis atau juga di luar akademis ya. Pak, ibu-ibu, ini pengurus atau apa ini? Sorry. Iya, kami atau cuma pengurus baru. Pengurus baru. Ibu Via ini ketuanya yang sekarang. Oh, ini ketuanya Ibu Via. Karena dipilih secara terpaksa. Ternyata dipilih terpaksa dipilih. Atau terpaksa tapi senang dia. Senang. Karena punya gelar baru KFC. Bukan makanan itu, bukan yang makanan itu ya. Ketua Fellow Community SCB. Kalau Ibu Santi, saya kebetulan membantu sebagai sekretaris. Sekretaris gitu loh ya. Kalau Pak Wi, saya wakilnya Ibu Via. Mewakili. Wakil. Oh, wakil. Wakil segala-galanya, Pak. Wakil dari bapak-bapak ya, soalnya di sini ada dua ibu ya. Gitu. Kalau saya boleh gabung nggak? Silakan Pak, boleh banget. Posisi saya sebagai apa nanti? Mantan orang tua. Oke. Terima kasih. Oke, kita kembali ke pokok pembahasan kita tentang Fellow Community ini. FC ini. Apa sih visi misinya, Bu? Sebagai ketua, apa visi mungkin? Kalau visinya kita membentuk komunitas orang tua yang tujuannya tadi seperti Pak Wi bilang, nggak cuma support di pendidikan, tapi juga secara rohani juga ya Pak ya. Dalam banyak hal. Jadi intinya pokoknya fokusnya ke anak-anak, kegiatan anak, apapun kegiatan anak-anak itu kita orang tua bisa support apa ya kita lakukan gitu. Oh, apa itu visinya itu ya. Di luar dari kegiatan akademis selain itu yang dari sekolah yang udah pokok itu ya. Terus itu visinya. Nah, misi-misinya apa aja ini? Misinya saya belum dihafalin. belum soalnya pengurus baru. Ya, luar biasa. Intinya Fellow Community ini adalah bentukan sekolah. Dari pihak sekolah membentuk komunitas ini mewadahi orang tua, mungkin memberikan saran, masukan, usul gitu ya. Jadi ada wadah kontrol sosialnya ada. Oh ya, kontrol ke sekolah. Oh, ada masukan ini dari anak, dari orang tua merasakan apa yang kurang, juga merespek apa yang sudah ada, yang sudah baik dari sekolah apa, yaitu direspek dengan baik juga oleh orang tua ini. Lebih kuatnya dengan kaitannya dengan sekolah itu, sekolah akan punya banyak kegiatan tuh. Ada yang akademis, non akademis ya kan. Kita lebih banyak saat ini terlibat di non akademisnya. Misal kalau aku kata dijelaskan oleh Bu Via,
itu ada event Entrepreneur Week. Karena Mini, sekolah, Pak. sekolah Citra Berkat ini konsepnya seperti tertera di layar itu adalah lebih ke pendidikan karakter entrepreneur. Ya. Nah itu ada 1 minggu acara dari sekolah di luar akademiknya, mereka bikin kegiatan yang kreatif, banyak kegiatan macam-macam, presentasi, lomba-lomba, ada lomba basket juga yang dikemas dengan beda dengan sekolah lain bikin. Lalu juga ada basar, ya anak-anak terlibat langsung di situ ya. Hasil karyanya di situ, orang tua juga terlibat ya. Pak, kan memang sudah sejak saya tahu ya sekolah Citra Berkat ini tidak dari dulu kan slogannya seperti itu Pak ya, sebagai sekolah entrepreneur. Ya, jadi kegiatan-kegiatan itu seperti itu, seperti yang tadi apa Entrepreneur Week ya, EW ya. Itu di explore di situ semua betul, ya. Betul. Kegiatan anak-anak. Ya, ditampilkan di sana. Saya mau tanya dulu ini. Kan saya tadi bilang kalau saya jadi anggota boleh kan? Tapi anak saya kan sudah enggak Pak. Enggak apa-apa man. Nah, boleh, saya mau tanya dulu. sekali. Ibu ketua anaknya kelas berapa sekarang di sana? Saya udah SMA kelas 2, kelas 11 seperti itu. Kelas 11. Oh ya, kalau ibu sekretaris? Anak saya di kelas 10 kebetulan. Nah, sudah kelas 10 ya. Ya, saya di 12. Kelas 12. Nah, kalau boleh mungkin dari Bu sekretaris kira-kira untuk ini pasti kan teman-teman kita yang mungkin orang-orang tua murid sekarang mempertanyakan untuk menjadi anggota itu gimana sih sebenarnya, apa sih yang harus dilakukan? Sebenarnya kita terbuka saja ya. Perlu fotokopi KTP, Pak. Pakai KTP? Fotokopi KK 1 lembar. Maksudnya ini mungkin asuransi. Maksudnya kita terbuka aja ya Bu ya. Kita terbuka aja Pak. Mungkin untuk para orang tua yang ingin membantu memajukan sekolah anak-anak kita, itu bisa gabung bersama kami. Kami lebih senang gitu kali ya Bu ya. Apa nggak harus diwajibkan gitu loh? Kalau diwajibkan kayaknya nggak bisa ya Pak ya. Pemaksaan karena, ya? Iya pemaksaan. Karena kan tergantung minat dari masing-masing individu ya Pak ya. Ada yang mungkin dengan kesibukannya bekerja, ada yang mungkin seperti saya hanya ibu rumah tangga, itu jadi banyak waktu, itu bisa membantu gitu. Ya, mungkin seperti itu ya. Ya. Kalau wajib militer, wajib jadi wajib FC ya. Lebih ke wajib FC ya. Nah ini, jadi karena memang itu sudah pasti ada program-program ke depan. Ya sudah terpilih ini ketua kepengurusan ya sudah jadi. Ini program apa yang ke depannya sudah disiapkan selama setahun ini nanti? Itu tadi Pak Wi sudah sebut tadi ya. Yang paling terdekat ya tanggal 12 November nanti mini EW itu. Mini EW maksudnya itu gimana mini EW? Karena kan biasanya kan dalam lingkup yang besar ya Pak Wi. Skala besar, kegiatannya melibatkan ribuan orang ya toh. Ada salam sehatnya juga massal begitu ya, mengundang sekolah lain dan lain-lain besar. Tapi karena ini masih ada efek pandemi, pasca pandemi meskipun ya masih ada belum berakhir itu ya bikin yang kecil-kecilan lah. Ya, kita sebutnya suatu saat nanti saya akan mengundang itu pengurus-pengurus yang lama. Saya kan sudah lama tuh ya. Nah, nanti kita undang, kita bicara. Nah, kalau pengurus yang baru berakhir ini siapa Bu ketua yang baru? Apa memang enggak dari generasi begitu terus ketua dari dulu apa cuma langsung diangkat aja tuh gimana? Ada pengurus lama? Ketua lama? Ketua yang lama. Kan kalau yang khusus SMA Pak kan baru. SMA ini orang baru kan kita. Awalnya kan dari SMP. SMP ya. Iya, jadi kita ini penerus dari SMP naik SMA ngikutin apa. Jadi dulu waktu SMP ketua juga Ibu? Bukan. Siapa yang ketua? Ketua Wi ya Pak ya. Sama Pak Wi juga enggak sih Pak? Iya. Wah, kalau begitu nanti saya tanya juga, nanti saya ngobrol-ngobrol. Pak Wi kita ngobrol tentang kegiatan yang lalu ya. Jadi setahun nanti selain EW ini apa lagi nanti sampai ada tahun ajaran berakhir? Apa Youth Festival saya agak nyontek ya. Enggak apa-apa, nyontek aja. Festival di bulan Mei nanti ada. Nanti di bulan Mei. Khusus untuk SMA saja dalam bentuk games gitu. Itu bentuk games. Di Mei nanti. Kemudian ada class house competition. Tapi kalau di bulan-bulan itu apa nggak bertabrakan dengan
ujian akhir atau apa semua? Enggak lah, pasti kan udah diatur. Kita biasanya, setahu saya sih kita sama sekolah lain sih beda memang. Karena saya punya murid yang Petra apa itu, kita biasanya lebih awal. Nah, biasanya kita punya waktu lebih luang. Nah, biasanya kita pakai untuk kegiatan-kegiatan di luar non-akademik. Nah, berarti boleh titip pesan ini ke teman-teman kita yang mungkin sekarang ini mungkin lagi menonton kita tentang program tahun ke depan, dipersiapkan mungkin kayak gitu ya, kegiatan-kegiatan kita nanti ya. Oke, saya mau ke Pak Vibowo dulu. Kan pengalaman Pak. Siap. Pengalaman jadi ketua berarti sudah pengalaman waktu membuat satu acara atau mengikuti acara-acara yang sudah diprogram di sekolah seperti EW dan lain sebagainya itu. Apa aja Pak yang sudah pernah dibikin Pak? Banyak Pak, banyak. Cuman ya tetap kalau mau ngomong maksimal belum ya, karena itu diimprove terus di kepengurusan yang baru. Jadi sejak awal kami menetapkan pengurus terus setiap tahun kalau bisa ganti ketuanya apa semua. Iya, supaya ada ide-ide baru ya. Betul, supaya nggak itu aja kegiatannya itu aja kan begitu ya. Jadi dulu ya sudah kita support entrepreneur week itu ya toh. Seminar Pak Wi. Buat seminar orang tua. Pernah bikin seminar pendidikan parenting. Lalu kami ya juga bikin workshop waktu itu Bu Via yang koordinator belajar menjahit, merajut apa macam-macam dulu. Iya. Ke entrepreneur memang ya. Iya, betul. Jadi orang tuanya juga belajar entrepreneur. Itu serunya. Nah, sebetulnya kalau mau dibawa jauh ke depan bahwa ini komunitas ini akan jadi komunitas, tetap jadi komunitas. Ya toh. Meskipun nanti anak-anak sudah lulus semua, ya ini masih bisa jadi komunitas kan. Ya, kan dia tetap komunitas ya, bukan. Kondisi sekarang ini adalah kondisi sosial yang begitu tinggi kan. Entah di sosial media juga di sosial community itu penting gitu. Network kan Pak. Network, ya. Akhirnya semua kejaringan. Kita semua saling mengenal. Ya, ibu kerja apa, usaha apa, dalam komunitas itu saling kenal. Berarti Pak sebagai orang tua yang punya keahlian ya, misalnya, ya saya istri terus terang aja hobi masak Pak. Saya hobi makan Mbak. Hobi makan. Mbak masak, makan aja. Hobi makan. Enak, kalau nggak enak enggak. Seperti misalnya bakar sate Pak, bikin mie kan gitu. Iya. Tapi mie yang umum biasa dimakan orang kan. Siap. Ya seperti gitu. Nah mungkin kali bisa dibagikan di sana ilmunya. Boleh. Boleh. Gitu. Setiap orang tua yang punya posisi dia di pekerjaan sehari-hari atau di kegiatan yang lain yang mau dibagikan ke anak-anak, sekolah sangat welcome Mbak. Sangat keahlian ya. Sangat terbuka ya. Contoh misalnya, kalau saya senang bikin masakan misalnya seperti bikin mie gitu loh. Saya ngajarin anak-anak boleh berarti membagikan. Boleh. Saya punya temen guru vokal luar biasa. Iya toh. Bisa sempet ngajarin anak-anak juga teknik vokal dasar minimal. Oke. Kalau Jadi gratis itu lebih enak. Gak usah. Lebih diterima. Soalnya kan orang tua. Jangan sampai orang tua mau minta bayar lagi berarti sudah masuk di school kan itu. Repot lagi. Dan itu juga beda kami dengan kebanyakan yang umum terjadi biasanya fellow community atau komite sekolah itu lebih banyak ngumpulin duit gitu aja kan. Ya atau cari dana kita nggak sekedar itu. Jadi contoh kami juga beberapa kali negosiasi dengan pihak luar, bukan negosiasi ngobrol sharing dengan UC, akhirnya UC terlibat, Universitas Ciputra terlibat dalam ekstrakurikulernya Citra Berkat. Dan semakin tahun semakin meningkat kerjasamanya. Jadi anak-anak sudah mengenal Fakultas Ilmu Komunikasi itu ngapain aja, belajar apa aja itu sudah mulai kenal. Lalu teknik motret untuk sosial media itu diajarkan oleh orang-orang UC, dosen-dosennya terlibat. Berarti ini harus pesan kepada orang tua murid yang masih dari playgroup TK ya di sana. TK sudah melihat bahwa kerjasama fellow community ini yang dibuat atau apa ya? Dibuat oleh SCB ya. Iya, itu udah kerjasama baik dengan
UC ya. Ya, Walaupun memang itu satu kompleks atau satu grup, tetapi semua kan punya bidang sendiri-sendiri ya. Makin lama semakin banyak kuliner di jurusan kuliner juga masuk ya. Oke. Memberikan sharing apa yang diajarkan di sana ke anak-anak. Kembali lagi ke tadi Pak, tentang program-program nanti. Ini kan sudah ada EW, Entrepreneur Week. Nah, Pak Wibowo kan pernah jadi ketua. Ya. Acara yang pernah dibikin apa aja yang oleh fellow community ini yang pernah terlibat di dalamnya, kegiatan apa aja misalnya? Ya itu tadi disampaikan seminar, kami bikin seminar parenting ya, di dalam sekolah, di luar sekolah juga kegiatan belajar apa Bu ya? Kita buat kelas-kelas Pak. Kelas-kelas yang sesuai minat anak kan waktu itu. Yang minat menulis atau apa kan kita undang, kita punya kenalan narasumber apa kita undang gitu kan. Jadi juri. Ya, POE anak-anak. Nah, kita orang jadi sesuai kemampuan orang tua misalnya. POE itu apa Bu? Project of Entrepreneur Pak. Dari anak-anak? Iya, anak-anak itu dari katakanlah SD mulai kelas berapa itu sudah mulai Pak, ada project mereka buat sesuatu. Misalkan belajar tentang sains itu membuat perubahan wujud. Perubahan wujud apa jadi apa itu dilupakan, nyatanya prakteknya ada gitu. Oh begitu. Bahkan ini kalau mau dijual berapa? Oh sudah sampai segitu ya? Itu modalnya berapa, bisa jual berapa, dan itu diwadahi oleh sekolah. Dibuatkan kegiatan, ya salah satunya kalau yang besar ini entrepreneur week. Nanti Pak saya minta dokumentasinya nanti sesudah mungkin di akhir dari ini acara ini kita akan tayangkan itu kegiatan-kegiatan. Di Project of Entrepreneur itu mereka itu ada sesi-sesinya, exploringnya bagaimana dulu, meneliti ini lalu peluangnya apa, kendalanya apa. Lalu nanti di kelas level berikutnya itu diujikan Pak. Sebagai bagian dari pelajaran di sekolah, ada pelajaran entrepreneur itu atau kewirausahaan itu ada. Dan kami para FC ini sering diajak terlibat sebagai juri. Wah, luar biasanya benar-benar. Jadi orang tua murid itu atau orang tua siswa ini terlibat langsung di dalam kegiatan-kegiatan anak-anak di luar selain akademis, bukan di luar ya, selain akademis yang memang setiap hari itu makanannya anak-anak di sekolah ya. Dan gitu. Kami akhirnya mau nggak mau terlibat belajar Pak. Ikut belajar juga. Iya, belajar. Ini apa yang dikerjakan anak-anak ya. Lalu di luar itu yang lebih penting itu bahwa entrepreneur itu kalau banyak orang itu salah Pak, salah menginterpretasikan seolah-olah anak-anak ini diajar dididik jadi pengusaha. Lalu di sekolah itu diajarin untuk menjual hasil karyanya misalkan. Itu loh anak kecil kok diajarin jualan. Iya loh. Ini tidak benar ini. Padahal bukan itu maksudnya Pak. Entrepreneur yang dimaksud adalah karakternya. Karakternya dibentuk ya. Karakter itu apa? Mandiri. Ya. Solutif, kreatif. Disiplin. Ya. Jadi sekolah ini bisa sedemikian rupa membentuk anak-anak itu jadi disiplin dan orang tua tinggal mengadaptasi. Iya. Dan orang tua juga yang belum disiplin juga ikut pasti ya. Kesepakatan yang diadakan sekolah gimana untuk membuat anak disiplin, kreatif apa itu kita terapkan di rumah. Di rumah. Pak, ini sedikit melebar sedikit tentang FC ini. Apakah tentang misalnya ya ada orang tua yang ingin menyampaikan sesuatu apa lewat FC atau langsung kemana Pak? Ya bisa lewat FC saja gitu ya. Jadi banyak kita mesti bedakan tuh antara keinginan atau suatu kebutuhan. Gitu kan? Itu penting itu. Banyak sebetulnya hal-hal yang dibutuhkan suatu kebutuhan anak yang disampaikan orang tua ke sekolah itu benar. Tapi kalau ada keinginan ini nggak benar Pak. Biasanya kan begitu. Jangan sampai misalnya ya sudah kata kasarnya itu mengklaim gitu seperti itu. Gimana kalau ibu-ibu kan biasanya tuh kalau nongkrong karena saya juga kebiasaan ngantar anak di sekolah pasti belum langsung pulang. Ya daripada belum langsung pulang ngomongin nggak benar mendingan ikut FC ya. Iya. Kan begitu ngomong.
yang ada yang memasukkan Ada apa sih? wadahnya Ada ya, Pak? wadahnya. Ya. Itu yang diciptakan ya. Ya betul. Oke. Jadi- Apalagi kalau buat sesuatu ya, waktu apa menyampaikan inspirasi, bener, ini sekalian Mbak, itu langsung didengar itu Pak. Ada sogoannya. Begitu ya. Ada Misalnya, sogoannya itu, Pak. misalnya apa itu? Apa Pak? Makanan. Boleh. Waduh, saya Iya. rugi bandar Pak. Saya bikin telur pertak gimana? Aduh, habis ini. Kalau dibagi-bagi ya. Dibagi aja? Iya. Oh. Kan sekalian promosi Pak. Oh. It's all about network. Community. Betul. Namanya komunitas ya. Iya. Itu pasti nggak mungkin 1-2 orang. Iya, nanti kan sering berkumpul, sering bawa itu kan cari lapar teman ya. Betul itu. Seperti itu ya. Iya. Gitu loh. Misalnya seperti di Mahkota ya. Iya. Saya punya teman Pak ini. Iya. Ya. Saya punya teman Pak. Itu jauh kalau ke sana. Ibu Santi kalau ke situ. Saya belum pernah kebetulan ya Pak. Kayaknya perlu mencoba. Perlu mencoba. Ya. Di situ kalau ke situ, waduh, apalagi pecel Madiun. Sorry, sudah melenceng. Ini lagi ini sudah Ya. promosi gitu, tapi nggak apa-apa ya. Iya, saya Sekedar kembali memberitahu. ke sini nanti apa Bapak Ibu nanti yang ingin bergabung di FC, Iya. FC itu punya semacam privilege mewadahi semua aspirasi orang tua untuk pendidikan anaknya. Tapi bukan humas Bu ya, bukan ini Bapak Ibu, bukan satu wadah untuk mencaci maki, satu wadah untuk komplain aja isinya. Ini jadi apa grup ini? Jadi tetap disampaikan ke kami. Nanti kami akan olah untuk disampaikan ke sekolah. Jadi mungkin lebih kalau saya lebih mengerucut, ya, paling bagus kalau 99% itu ide untuk maju. Ya, Nggak mungkin kan nggak ada yang nggak ada Betul. komplain, pasti ada komplain, tapi jangan komplain nah, terus. betul. Jadi Ya, gitu. komplain ataupun Unek-unek lah. ya unek-unek lah apa ke sekolah itu lebih baik kalau kita ngomong ini anak saya ini kok gurunya begini, saya usulnya begini. Nah, Jadi ada solusi. juga kasih yang solusi disampaikan. jangan cuma komplain toh ya. Ya, jadi Oke. itu kan untuk anak kita semua. Kalau kita cuma komplain untuk sekolah aja, tapi juga kita nggak memberi saran masukan, ya gimana juga gitu kan? Nggak fair juga gitu. Jadi komplainnya juga maksudnya kritik itu boleh ya juga yang harus membangun yang positif. Gitu ya. Jangan cuma kritik-kritik Bu Ketua, tapi nggak kasih solusi Bu gitu ya. Ketuanya Tulis pusing. sekretaris kok nulisnya salah yang dikritik tuh, terus nulisnya juga piye caranya. Bingung bikin laporannya ya. Ya mungkin seperti itu yang perlu. Ada pesan mungkin dari Bu sekretaris dulu. Oh, saya. Kira-kira apa pesan ke? Nah, sebentar. Saya sudah langsung situ. Kayaknya saya mau tanya. Sudah lama bergabung di FC Ibu? Kalau Santi? saya baru Sebagai- Pak kebetulan, ya baru di SMA ini, baru Oh, banget. tapi dulu anggota biasa ya. Dulu enggak juga, karena dulu saya masih tinggal di Jakarta. Oh, jadi gitu. belum di Surabaya, jadi belum Belum. bergabung. Sekarang langsung bergabung. Iya betul. Itu luar biasa. Hanya Jadi, nggak ditanya kenapa kok tertarik bergabung. iya boleh. Kenapa? Kok pengen bergabung di FC? Iya, karena pada dasarnya saya orangnya senang berteman dengan Berkomunitas. siapa aja, berkomunitas gitu Pak ya pada dasarnya. Terus kedua kan untuk kepentingan anak-anak kita juga gitu. Jadi ya kalau selagi kita punya waktu kenapa enggak gitu aja sih kalau saya Pak. Oke. Ibu Ketua gimana? Ada pesan buat teman-teman ya? Pesan apa ya? Ayo gabung. Ayo gabung Bu, Pak. Ayo gabung, kan intinya bahwa kita pasti punya kesibukan masing-masing ya, kita Iya, semua pasti. punya. Tapi saya tertarik untuk gabung karena ya pingin kasih yang terbaik lah untuk anak-anak. Selama mereka masih masa berkembang begini kan, saya bisa sumbang apa ya, begitu loh. Saya bisa bantu apa. Iya. Kalau saya tergabung juga kan bisa ngawasin ya. Tapi biasanya orang tua tuh begini. Nanti apa yang saya kan ada khawatir, ragu-ragu dan gitu. Padahal kan di situ wadah kita untuk memberikan sesuatu ya buat anak-anak. Ini namanya komunitas. Pasti ada yang kurang, ada yang lebih. Iya. Nah,
Oke. Ada pesan terakhir, Pak? Ya, Bapak Ibu, teman-teman, para orang tua Sekolah Citra Berkat khususnya yang SMA, ya kami mengundang untuk semua mau bergabung dengan FC siapapun, tapi tidak dengan paksaan ya, jadi jangan merasa terpaksa untuk bergabung. Tapi satu keinginan untuk membangun komunitas bersama kami, berteman, bersahabat, lalu juga support anak-anak melalui wadah ini. Juga ke sekolah, otomatis support sekolah. Kalau sekolah ini makin maju berkembang, ya otomatis pendidikan anak kita juga makin baik. Jadi di luar itu adalah nanti ke depannya tetap kita akan berteman seterusnya. Jadi itu satu network aset ya untuk kita semua. Ya, monggo Bapak Ibu, saya undang untuk bergabung bersama kami. Iya, terima kasih. Ya. Ya, saya tutup ini. Jadi teman-teman mungkin yang mau, sekali lagi diulangi lagi, yang mau bergabung dengan kita, karena acara ini bukan cuma saat ini, nanti berikut ada lagi, karena kita ini masih dalam posisi perkenalan. Perkenalan itu tentang FC, jadi konten kita konten FC SCB, konten Fellow Community Sekolah Citra Berkat Surabaya. Nah, jadi mungkin dari guru-guru juga mungkin pada satu saat kita akan undang bersama, kita ngobrol di sini. Kita ngobrol ya, bukan tanya jawab, eksekusi, nggak ada. Ya, setuju. Dan kalau memungkinkan, Pak, juga Ibu Ketua, saya usulkan ke pihak sekolah, kita ambil diskusinya seperti ini, kita di sekolah aja. Boleh? Boleh. Nanti Jatimnya sangat mendukung sekali kita datang ke sana. Luar biasa. Boleh? Terima kasih, setuju saya. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Kita sudah bersama di Fellow Community Sekolah Citra Berkat, konten perdana kami. Kita jumpa di kali yang akan datang. Oke, selamat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Pak. Ya, di SMP itu udah salam entrepreneur, Pak. Salam entrepreneur. Gimana, Pak? Begini, Pak? Tiga. Oh, gini. Gini 3. Oh, jadi gini ya? Ya. Ini ya? Gini. Bukan gini ya? Oke, ya. Salam entrepreneur SCB. Oke, thank you. Terima kasih semuanya.